ada yang dibilang kasus seksual bebas. Nah, itu seksual bebas ternyata kayak berdampak negatif, ada dampak negatifnya. Nah, kalau seiring berjalannya waktu, kalau kayak selalu berkembang, nah meningkat juga yang namanya HIV dan AIDS. Nah, itu kasus yang sangat marak nih. Nah, ada yang tahu berapa angka terbesar di Indonesia? Iya, Nur. Jadi berdasarkan data pada tahun 2023 ada sekitar 37.000 kasus baru HIV AIDS. Banyak diantaranya berasal dari kalangan remaja-remaja seperti kita nih yang terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko. Nah, ini sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan karena selain HIV ataupun AIDS, ada juga penyakit menular lainnya seperti kolomenia dan gonore, yang dimana angkanya itu semakin meningkat Ki. Nah, bahkan banyak di antara mereka yang tidak sadar kalau terinfeksi. Nah, betul yang bilang Nanda, dan yang lebih parah itu stigmanya masyarakat terhadap terhadap orang dengan penyakit HIV AIDS membuat mereka itu merasa terisolasi, padahal yang dibutuhkan itu dukungan, bukan pengecualian. Setuju Kak juga saya itu. Terus juga seharusnya juga kayak butuh kayak informasi-informasi begitu ya, informasi mengenai dengan HIV AIDS, mengenai seksual bebas begitu. Jadi itu kayak mengedukasi teman-teman, mengedukasi orang-orang sekitar Betul itu Kia. Nah, karena juga kita perlu juga bahas sih tentang itu isu-isu aborsi, karena saat sekarang ini banyak kasus aborsi yang ilegal. Nah, banyak sekali juga kayak remaja-remaja yang bisa dikata hamil di luar nikah atau kehamilan yang ilegal. Nah, mungkin ini yang dibilang hamil ilegal, kayak tidak semua orang mau, tapi untuk menangani kasus ini kita juga harus perlu kerjasama dengan teman-teman untuk menangani kasus tersebut. Nah, sebenarnya ini juga sangat berpengaruh sama dampak psikologisnya para yang terdampak nih, karena semakin banyak remaja sekarang yang depresi sama mengalami kecemasan karena menurutnya tidak ada yang bisa terima, tidak ada tempatnya bisa cerita, karena menurutnya orang-orang tidak ada mau yang terima begitu ya. Jadi kayak depresi itu karena tanggung sendiri begitu. Jadi karena itu penting bagi kita untuk menciptakan ruang aman bagi remaja agar bisa berdiskusi tentang kesehatan seksual tanpa merasa. Rasa juga saya itu bagus kalau didukungi komunitas-komunitas untuk lebih aktif dalam melakukan edukasi. Terus remaja sebaiknya dilibatkan supaya mereka itu merasa tetap ada kontribusinya untuk dalam melakukan perubahan. Betul sekali itu. Terus juga sangat perlu hal ini, sangat perlu sebuah informasi-informasi supaya hal ini bisa mengatasi dan juga bisa mencegah sekaligus mengurangi jumlah angka seks bebas yang ada di sekitar dan di Indonesia. Nah, maka jadi ayo kerjasama untuk menyebarkan informasi di komunitas kita. Nah, karena setiap langkah sekecil apapun langkah yang kita lakukan itu bisa berdampak besar bagi generasi-generasi yang akan mendatang, dan juga akan juga berdampak untuk remaja-remaja, karena saat sekarang ini atau semua karena remaja saat sekarang ini yang pergaulannya itu kayak bisa dikata bebas nih. Diskusi kita pada hari ini yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang seks bebas melalui edukasi efektif dan partisipasi komunitas adalah strategi yang tepat untuk mengurangi jumlah HIV dan AIDS, aborsi, dan penyakit menular seksual lainnya. Sekian dari saya.